membahas kesejahteraan guru ya, Yep. Elisa, karena memang banyak sekali ramai diperbincangkan di luar sana bahwa guru ini masih menjadi suatu profesi yang mungkin dia terlalu disorot ya, target kesejahteraannya masih minim. Nah, kalau kita akan langsung ke Mas Iman dulu. Mas Iman melihat nih terkait dengan banyak yang sudah beralih dari guru honorer menjadi P3K, apakah semata-mata kesejahteraannya sudah naik? Iya, kami kan mendapatkan banyak laporan ya. Kebetulan saya adalah Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kami adalah organisasi profesi, jadi wajar anggota kami lapor gitu ya. Ketika ini baru sekolah negeri ya, teman-teman guru-guru ini sudah diangkat menjadi P3K, masih ada sisa yang belum terangkat, yang masih honorer. Ini kemudian diangkat secara massal oleh pemerintah daerahnya masing-masing lewat Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2005, mereka yang kita sebut sebagai P3K paruh waktu. Sebetulnya ini adalah kabar baik ya, karena mereka yang tadinya rasa-rasanya tidak legal, tidak diakui sebagai pegawai lah kira-kira gitu, saat ini mereka sudah menjadi pegawai. Nah, namun masalahnya kemudian ketika mereka sudah menjadi P3K paruh waktu, ternyata gajinya tidak berubah dan justru temuan kami banyak yang di bawah gaji dibandingkan dengan waktu honorer. Jadi lebih rendah daripada honorer kira-kira. Berapa angkanya Mas? Sebut aja Mas. Kalau dari temuan atau misalkan ini rata-rata misalkan seperti itu yang melaporkan ke Mas Iman dan kawan-kawan. Iya, yang melaporkan dan serta pemberitaan misalkan Kabupaten Dompu itu P3K paruh waktu 139.000. Satu bulan? Iya, 1 bulan. Per 1 bulan itu 1 bulan. Oke. Jadi 1 bulannya 139.000, Musirawas 100.000, lalu beberapa daerah itu banyak 500.000. Lalu juga ada yang di bawah 100.000 juga ada, misalkan di daerah Jawa Barat, kabupaten, saya lupa namanya, itu 55.000 dipotong BPJS, jadi tinggal 15.000 per bulan. Di Jawa Barat itu ya? Baik. Jawa Barat. Padahal betul. ini kita belum melihat ke daerah 3T, masih ada di Pulau Jawa ya, Alfat. Ada di Jawa Barat, Elisa. Benar, tapi ini sangat miris kalau kita mendengar angka ini. Kalau kita ke Palalu, dari hasil koordinasi dengan mitra di lapangan juga Pak, dari Komisi 10, real nggak kondisi seperti yang disampaikan Mas Iman tadi? Ya memang kita menemukan juga hal-hal yang disampaikan oleh Mas Iman tadi, bahwa hari ini ada regulasi yang mengangkat P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. Nah ini kalau menurut kami di Komisi 10, ini sebagai upaya buying time aja ini, mengulur waktu ini. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi oleh sebab itu fenomena di lapangan ini harus segera kita tuntaskan persoalannya. Dengan cara apa? Pertama, regulasinya harus kita buat sedemikian rupa. Apakah masih layak hari ini manajemen guru itu dikelola oleh pemerintah daerah? Kalau pertanyaannya itu, maka saya termasuk orang yang pesimis. Kenapa? Karena hari ini saja, Mbak Elisa, TKD ke daerah itu kan dipotong. Iya. Salah satu sumber untuk menggaji guru-guru honorer kita yang masuk P3K paruh waktu itu Dari TKD itu. dari TKD. TKD. Nah, itulah sebabnya kenapa hari ini jangankan 150.000, ada daerah yang sampai hari ini belum dibayarkan. Bahkan tidak digaji berbulan-bulan. Tidak digaji Pak. berbulan-bulan. Nah itu sumber persoalannya adalah regulasi menurut saya. Ya. Yang kedua ya karena itu finansial. Nah saya melihat ada kecenderungan daerah itu tidak mampu lagi untuk memanage guru-guru kita ini. Nah oleh sebab itu kami di Komisi 10 melalui regulasi kita nanti akan persiapkan melalui Undang-Undang Sisdiknas hasil revisi Undang-Undang 20 tahun 2003, klausul ini akan kami masukkan. Di samping hari ini kami menyampaikan kepada mitra bahwa ini PR utama yang harus dituntaskan. Nah, bagaimana mitra mencari kreasi, mencari inovasi, menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan agar persoalan ini tidak boleh berlarut-larut, harus segera dituntaskan. Kalau Pak Lalu melihatnya dari sisi anggarannya Alfat ya, tapi kita coba ke Mas Iman melihat kira-kira penyebab dari kondisi ini apa selain dari anggaran tadi Mas Iman? Selain dari pemotongan TKD tadi ya? Benar. Iya, memang pemotongan TKD itu ya sumber utamanya di Undang-Undang APBN ini kan 769, TKD itu 264 triliun di tahun 2026 ini. Dan kalau saya lihat secara kronologi dari tahun 2024, 2025 ke 2026 memang kronologinya turun anggaran ini, itu satu. Yang kedua memang ini menjadi PR bersama kita secara regulasi, memang guru itu diatur oleh banyak sekali undang-undang.
terutama undang-undang pemerintah daerah, undang-undang ASN, yang mana ini juga saling berbenturan. Misalkan kasus yang terbaru 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Kabupaten Serang, itu guru-guru yang diangkat itu hanya simbolis saja. Jadi memang tidak ada gajinya, bahkan mereka masih digaji oleh dana BOS. Bahkan sehari yang lalu dari Kabupaten Lumajang berstatement bahwa guru-guru ASN P3K paruh waktu itu tidak mendapatkan THR karena dianggap bukan ASN. Padahal Ini saya sudah bingung P3K juga. kan? Iya, Kok padahal bisa kan dianggap ASN bukan ASN P3K gitu? gitu. Jadi ketika soal THR dia bukan ASN kira-kira gitu. Jadi sudah gaji 100.000 tidak dapat THR. Diskriminatif ya. Dan sebetulnya ini sangat mendesak. Bentar lagi kan Lebaran ya. Makanya kami ada harapan sekali bagaimana ini menyelamatkan guru-guru ini, minimal mereka bisa lewat Lebaran gitu loh. Dan ini saya kira di beberapa daerah belum ada kabar baik. Makanya pemberitaan tentang guru honor akan tetap naik karena guru-guru ini tetap curhat di sosial media karena mereka tidak punya jaminan lagi nih. Bahkan Lebaran pun mereka tidak terjamin. Itu yang kami harap harus ada penanganan gerak cepat ya dari pemerintah untuk itu. Nah, Pak Lalu melihat tadi dari temuan Mas Iman, Pak, ini sudah P3K. Tapi di saat ada hal-hal yang memang seharusnya menjadi haknya, apalagi sebentar lagi juga Lebaran, tapi tiba-tiba seperti kabur gitu, Pak. Nggak ada kepastian untuk mereka mendapatkan THR. Mengapa hal-hal ini masih terus terjadi, Pak? Apakah ini tidak sebagai sebuah pelanggaran undang-undang, Pak? Sedangkan P3K adalah salah satu dari jenis kategori ASN gitu, Pak. Iya, jadi regulasi yang tumpang tindih itu mengakibatkan birokrasi di daerah menjadi semrawut. Nah, kenapa saya katakan semrawut? Karena daerah itu bingung nih, mau landasan hukumnya apa? Undang-undang guru dan dosen, undang-undang ASN, kemudian undang-undang pemerintah daerah. Di satu sisi undang-undang Sisdiknas ada sebagai payung hukum. Nah, kami hari ini di revisi undang-undang Sisdiknas itu mengkodifikasi undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi, dan undang-undang Sisdiknas itu sendiri. Melihat fenomena yang banyak terus terjadi ini, sehingga kenapa revisi ini kami tidak segera atau tidak buru-buru ya, karena persoalannya ini berkembang di lapangan. Nah, oleh sebab itu masukan dari P2G tadi, kemudian teman-teman yang lain, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini masih sangat kami butuhkan. Nah, isu yang terus bergulir hari ini adalah tentang kesejahteraan guru. Ini nggak bisa dibiarkan hanya menjadi isu saja, harus kita tuntaskan, ya kan? Harus kita tuntaskan. Caranya seperti apa ya? Kita duduk bareng aja, DPR, Kemdikdasmen, pemerintah daerah, mari kita termasuk Kemenpan RB, mari kita cari solusi yang paling pas agar tidak ada satupun rakyat kita, termasuk guru yang saya maksud di sini, agar tidak ada satupun yang hari ini statusnya tetap memberikan pembelajaran, tetap memberikan proses belajar mengajar, itu terlupakan oleh negara. Kalau misalnya daerah sudah tidak mampu, ya sudah sampaikan saja kepada pemerintah pusat agar di pusat ini dihitung kembali. Dihitung kebijakan anggarannya seperti apa, kemudian ketika pemerintah daerah rata-rata mengatakan tidak mampu mengurus guru, tarik saja manajemen guru ini di pemerintah pusat. Kalau ditanya apakah anggarannya ada kok. Kami di Komisi 10 sudah punya skemanya. Mampu, Pak, itu. pusat, Pak? Insya Allah mampu. Mampu ya, Pak ya? Mampu. Nah, kita mau tanya ke Mas Iman nih, karena memang tadi ada sedikit dari Pak Lalu bahwa rekrutmennya akan ditarik ke pusat. Nah, harapan dari guru-guru yang dapat nih dari P2G ini bagaimana, Mas Iman? Apakah sama ini perspektifnya? Iya, memang kecenderungannya kalau guru ditarik ke pusat lebih banyak positifnya. Pertama soal tadi rekrutmen dan distribusi. Kami punya pelajaran penting bagaimana rekrutmen guru seleksi P3K di Kabupaten Langkat itu bermasalah sampai disidangkan. Ternyata pejabat daerahnya itu sampai terbukti korupsi dan melakukan kecurangan. Jadi memang untuk seleksi dan distribusi saya kira itu harus terpusat. Karena kami dari P2G sendiri memang punya usul agar ke depan untuk rekrutmen guru itu adalah model sekolah kedinasan, ikatan kedinasan. Jadi memang yang benar-benar ingin jadi guru, bercita-cita jadi guru sejak mungkin kalau bisa sejak SMA ya, dia sudah passionnya jadi guru. Dan dia bersedia dikirim ke seluruh Indonesia sebagaimana STAN gitu ya, sebagaimana jaksa, polisi di seluruh Indonesia. Jadi saya kira juga itu akan menutup kemungkinan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Berbeda dengan seleksi P3K sekarang
yang mereka terkunci di beberapa daerah, belum lagi ada keributan antara Pemda kota dan provinsi, kepindahan-kepindahan ini, dan saya kira ini tidak menjadi solusi, malah menjadi persoalan yang terus-menerus. Jadi saya kira ya kami tetap mendukung ya DPR terus menggodok undang-undang Sisdiknas, kodifikasi, mungkin kodifikasi akan diperluas ya karena kan menyentuh tidak hanya 3 undang-undang Sisdiknas, guru dan dosen, dan juga undang-undang perguruan tinggi, tapi juga undang pemerintah daerah dan juga undang-undang ASN, mungkin akan kena efek ya. Apakah itu ikut digabungkan jadi 5 saya nggak tahu gitu ya. Nanti akan kita pikirkan bersama. Tapi itu jangka panjangnya. Jadi jangka panjangnya kita harus punya landasan undang-undang yang sangat jelas, clear, tersistematisasi. Jadi kalau kita baca definisi Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu kan satu sistem. Sekarang kondisinya guru itu multi sistem. Ada guru karirnya di Kementerian Agama, kerjanya di Kemendikdasmen. Sekarang ada guru Kemensos, ada guru Kemdikti juga, karena di bawahnya Dikti gitu. Jadi saya kira ini harus dirapihkan kembali supaya tidak kusut, karena ini juga karir gurunya juga menjadi kusut, sehingga kesejahteraannya ikut kusut, kira-kira gitu. Oke, dan Elisa, tadi statement dari Mas Iman ini sangat menarik. Jadi rekrutmen guru ini dibuat seperti STAN, kemudian tadi ada STIS dan sebagainya, atau sekolah kedinasan. Ini tentu menjadi menarik. Lalu tadi statement dari Mas Iman atau ide dari P2G mengusulkan terkait dengan rekrutmen guru itu terpusat. Seperti yang tadi Bapak sampaikan juga di awal, Bapak juga seperti itu. Atau seperti sekolah kedinasan. Nah, apakah ini realistis Pak untuk diterapkan khusus untuk profesi guru Pak? Jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, kita tuh harus punya roadmap ya, harus punya peta jalan. Bagaimana memanage, bagaimana mengorganisir, bagaimana melakukan tata kelola terhadap guru ini. Nah, hari ini yang terjadi Mas, banyak kampus-kampus yang melaksanakan prodi pendidikan, prodi profesi guru itu kadang-kadang mengeluh. Keluhannya apa? Karena adanya PPG, sarjana teknik mesin bisa menjadi guru. Kan begitu Mas? Betul. Sarjana di luar keprofesian guru juga bisa menjadi guru. Akhirnya yang kampus yang pure menyelenggarakan pendidikan guru itu jadi sepi peminat. Karena mereka berpikir ya udahlah saya nggak usah sekolah guru, nanti ada program PPG itu. Nah ini kita harus evaluasi apakah itu dampaknya positif atau justru akan menguburkan mimpi para calon-calon sarjana guru itu tadi. Terus yang kedua, di dalam roadmap itu juga harus jelas diatur. Ya, salah satu ide tadi kan misalnya dibuat ikatan dinas seperti guru. Sekolah kedinasan. Itu bagus juga sebenarnya. Karena begini, yang ada dalam tanda kutip kata honorer itu hanya di guru. Iya benar. Ya kan? Di TNI Polri nggak ada Pak? Nggak ada. Di dunia bahkan. Di dunia? Di dunia nggak ada. Nggak ada Oke. honor. Jadi di dalam undang-undang juga sebenarnya nggak saya temukan itu bahasa honorer itu. Nah, ini harus kita lihat. Jadi dulu regulasinya menetapkan kata honorer itu seperti apa kan? Nah itu penyebabnya. Inilah yang hari ini menjadi PR kami di Komisi 10 agar regulasi yang akan kita buat ke depan ini harus betul-betul satu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, regulasi ini harus mengcover seluruh kebutuhan di dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Termasuk salah satunya adalah rekrutmen, kemudian penugasan itu harus merata. Sekarang kalau kita breakdown 38 provinsi ini tidak merata jumlah guru di seluruh Indonesia, tidak maunya sesuai di Jawa, dengan Pak. kebutuhan. Rata-rata maunya di Jawa Rata-rata semua maunya di Jawa. Nah, nanti ketika misalnya kita putuskan bersama bahwa manajemen guru ini ditarik di pusat, maka tentu akan ada formasi pemerataan penempatan guru-guru ini sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing gitu. Oke, berarti ini menyangkut regulasi juga ya Alfat yang harus dibenahi tentunya dari DPR RI juga agar semua sistemnya itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya untuk menghindari adanya rekrutan honorer lainnya tentunya menambah jumlah guru honorer. Pak tadi juga sempat membahas soal banyak guru yang inginnya terpusat ada di Pulau Jawa atau tidak ingin ada ke daerah-daerah 3T. Nah sebenarnya apakah DPR melihat, Komisi 10 melihat perlu ada evaluasi terkait dengan upah para guru Pak? Ya tentu evaluasi harus terus dilakukan, tidak hanya untuk upah ya. Mulai dari rekrutmen, kemudian proses penempatan, apalagi kita bicara gaji guru. Di negara-negara yang sudah berkembang hari ini, ternyata salah satu
kesuksesan pendidikan di negara tersebut adalah dengan menggaji gurunya dengan standar yang layak. Oke. Tetapi tentu dengan standar yang layak ini ada konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Ya guru-guru ini harus guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang mampu mempersiapkan calon generasi penerus bangsa. Oke, kalau Mas Iman tadi berbicara terkait dengan dibutuhkan guru yang berkualitas untuk bisa meningkatkan kesejahteraan atau misalkan ada skema-skema atau tools dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya kan saat ini yang sudah existing adalah sertifikasi. Nah, Mas Iman melihat bagaimana sistem sertifikasi sejauh ini untuk guru ini? Iya, sertifikasi itu kan dari tunjangan profesi guru ya, amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen pasal nomor 14 tahun 2005. Nah, kami melihat kalau dari sisi PPG ya, pendidikan profesi guru yang nantinya akan sertifikasi dan guru tersebut akan mendapatkan tunjangan profesi, kami kira ada peningkatan yang cukup positif. Dulu tuh 1 tahun tuh terbatas hanya 50.000 saja kuota PPG-nya. Oke. Sejak tahun 2024 sampai sekarang itu melonjak secara drastis. Jadi skema bahwa guru akan sejahtera lewat tunjangan profesi peluangnya besar. Oke. Tetapi belum tentu cair masalahnya. Belum tentu cair. Belum tentu Mas? cair. Jadi dia hanya dapat label bahwa dia lulus PPG saja. Oke. Tetapi untuk pencairannya masih ada indikator-indikator lain. Misalkan yang pertama minimal mengajar 24 jam per minggu, satu. Yang kedua ada validasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas pendidikan. Yang ketiga ada juga syarat-syarat tertentu dari kementerian yang ini belum tentu di lapangan bisa dilakukan oleh guru. Jadi kami kira tunjangan profesi guru itu adalah tunjangan. Jangan diharapkan bisa menjadi semacam gaji pokok. Meskipun di lapangan karena gaji guru itu terlalu rendah sehingga tunjangan ini jadi gaji pokok gitu, kira-kira gitu. Mengisi kekurangan itu. Makanya kemudian ini baru skema guru-guru yang ada di sekolah negeri misalkan, berbeda lagi dengan sekolah swasta. Makanya kemudian kalau tunjangan ini dijadikan dasar, kalau kita sebut sebagai universal basic income, saya kira itu bukan jawaban. Makanya kami dari P2G sebetulnya mengusulkan di dalam RUU Sisdiknas untuk kesejahteraan guru ini tidak hanya diacu oleh beberapa pasal saja. Memang sudah ada. Misalkan bab tentang hak di pasal 14, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Ketika didefinisikan banyak ragamnya, itu justru menjadikan guru ini tidak jelas gaji pokoknya. Oleh karena itu, menurut kami, agar semua guru, baik guru PAUD, mungkin tenaga pendidik juga akan dimasukkan, supaya ini ada standarnya. Jadi ada satu bab khusus yang ini bisa mengatur guru, dan ini bercabang ke guru madrasah, guru PAUD, atau guru-guru jenis lain, guru negeri, guru swasta. Jadi ini ada dasarnya. Karena kemudian kalau kita merujuk janji dari kampanyenya Presiden Prabowo Gibran misalkan, upah minimum guru non-ASN. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bahwa selain ASN, karena kan ASN sudah jelas, apalagi yang PNS ada golongannya, jadi ada standarnya tuh. Yang non-ASN berarti membutuhkan standar. Standarnya seperti apa di lapangan? Kadang-kadang guru itu kesejahteraan ditentukan oleh jam. Baik gajinya yang dibayar per jam, begitupun gajinya yang dihitung per jam lewat tunjangan. Nah, ini masih ada misteri nih, Pak Lalu. Misal guru yang mengajar dalam 1 bulan, kita hitung misalkan 4 minggu, itu gajinya cuma 1 minggu. Sampai sekarang, rumus itu masih dipakai di sekolah negeri untuk guru honorer maupun di sekolah swasta. Bagaimana misalkan guru-guru yang dalam 1 minggu mengajar 4 jam mendapatkan 100.000, itu bukannya dikali 400.000 malah cuma dibayar 100.000. Nah, ini skema ini saya kira cara memperhitungkan jam mengajar ini bermasalah. Oleh karena itu kesejahteraan tidak boleh hanya mengacu kepada jam mengajar, tetapi ada upah minimum yang universal berlaku dari Aceh sampai Papua. Seminim-minimnya jam guru tersebut ada upah minimumnya. Nah, ini yang saya kira bisa menyelesaikan. Karena apa? Kalau guru ini tidak sejahtera dan tidak berkualitas, karena dari kualitas juga kita nanti akan masuk ke wilayah pendidikan tinggi, di mana akar masalah guru tadi sudah disebutkan, dari hulunya ini sudah bermasalah, yaitu adalah ketika bukan hanya tadi masalah PPG, bahwa non kependidikan bisa jadi guru, tetapi dari kampusnya itu sendiri ya, maaf ya Pak Lu ya, kan tidak semua LPTK itu dalam tanda petik berkualitas. Dalam hitungan Kemendikti misalkan ada
LPTK sekolah tinggi maaf yang melahirkan sarjana-sarjana pendidikan yang maaf kurang berkualitas. Yes. Orang sering menyebutnya kampus-kampus ruko ya. Jadi itu juga harus disiplinkan. Jadi dari awal ini produk SPD-nya sudah banyak yang tidak berkualitas, ditambah lagi dengan PPG dari non keguruan. Jadi kalau kita bahasa ekonomi market, pasar kerja guru ini sudah diisi dengan SPD-SPD yang tidak berkualitas, ditambah lagi pengangguran dari sektor lain bisa menjadi guru lewat PPG. Benar. Maka solusi kami dari P2G itu yang kita sebut sebagai jadi kalau pendidikan profesi guru itu ada dua. Ada yang dia include bersama kuliah LPTK, ada yang seperti PPG setelah kuliah lulus baru sekolah lagi. Kami sih mengusulkan sebetulnya kan itu ada konsekutif, ada konkuren. Kami mengharapkan ini yang include, yang termasuk. Jadi orang kuliah untuk lulus jadi SPD itu memang benar-benar sudah diberikan materi keprofesian. Jadi lulus dia sudah dianggap siap, layak mengajar. Dan itu mungkin juga secara anggaran akan jauh lebih efisien menurut saya. Dan akan menutup gitu ya pengangguran maaf dari sektor lain untuk mengisi sektor pendidikan. Supaya pendidikan ini kualitasnya naik bukan menurun karena guru-guru harus mengadu dengan pengangguran kronis kira-kira gitu. Oke.